Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 1 akan menjelaskan mengenai perancangan laporan database kelompok kami. Adapun anggota kelompok kami yaitu terdiri dari 4 orang. Yang pertama saya sendiri, Pofama Nabila Nursyid, BP 19110024, dan 3 rekan saya yang selanjutnya, Bang Rafki Aditya, BP 19110038, Dira Aprilia, BP 19110011, dan Kak Leova Zahra Alkeni, BP 18110002. Baiklah, adapun yang ingin saya jelaskan yaitu mengenai perancangan database ini. Yang pertama mengenai tabel. Seperti yang kita tahu, tabel adalah data terstruktur sendiri dapat diartikan sebagai tabel pada basis data. Jadi, tabel merupakan unsur utama dari sebuah basis data. Telah disebutkan pula bahwa tabel merupakan bagian dari basis data yang terdiri dari baris dan kolom. Dapat juga dikatakan sebagai daftar yang berisi sisa sejumlah data-data informasi atau fakta yang biasanya berupa kata-kata atau nama maupun bilangan yang tersusun dalam urutan kolom dan baris. Pada laporan rancangan ini kami membuat tabel, yaitu yang pertama ada tabel pembelian, tabel supplier, tabel transaksi, tabel detail, tabel penjualan A, tabel penjualan B, dan tabel lainnya. Adapun fungsi dan kegunaan tabel ini yaitu untuk mendukung menyampaikan ide atau gagasan sehingga mempengaruhi informasi atau fakta yang akan tersusun di dalam tabel tersebut. Adapun hubungan tabel dengan pengaruh lainnya yaitu adalah agar database dapat dirancang lebih efektif dan efisien sehingga dapat bekerja sama dengan tabel, dan tidak lupa juga adanya primary atau kunci. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai terkait dengan laporan. Yang pertama, di dalam tabel pembelian. Di dalam tabel pembelian ada kode obat, merek obat, harga beli, harga jual, stok. Bang, tolong di SQL view kan Bang, di tabel pembelian Bang. Di Bang, tabel pembelian klik kanan SQL view kan Bang. Data itu Bang. Desain view aja Bang, desain view. Baiklah, di tabel pembelian ini perlu kita perhatikan yang pertama data tipenya. Data tipe kode obat itu berupa teks, merek obat itu berupa teks, harga beli itu number, harga jual itu berupa number, dan stok juga number. Baik Bang, ke tabel supplier Bang. Pada tabel supplier ini juga terdiri dari kode supplier, nama supplier, alamat supplier, dan kota supplier, nomor telepon. Dalam data tipenya, kode supplier berupa teks, nama supplier berupa teks, alamat supplier berupa teks, dan kota supplier berupa teks, sementara nomor telepon berupa number. Selanjutnya, Bang. Pada transaksi, itu kami membuat adanya nota, data tipenya teks, tanggal notanya data tipenya date atau time, kode suppliernya berupa teks. Next, Bang. Dan begitu juga dengan di tabel detail, notanya berupa teks, kode obat berupa teks, dan jumlah juga berupa number. Pada tabel penjualan A, itu kami juga membuat ada nota, kode obat, merek obat, harga, unit, jumlah. Dan di tabel penjualan B juga adanya keterangan mengenai nota, tanggal nota, NIK, dan berikut tabel karyawan,
Tabel karyawan sendiri terdiri dari NIK, nama karyawan, dan tipenya teks, dan begitu juga dengan tabel penggajian. Di tabel penggajian ini ada nama, NIK, no MPWP, ada status karyawan sendiri, tanggal masuk, dan jumlah, dan ada tabel barang. Tabel barang tersendiri terdiri dari kode obat, merek obat, harga, dan tabel absensi itu terdiri dari ID absen karyawan, NIK karyawan, lembur jika ada, dan absen, dan keterangan keterlambatan karyawan. Di tabel upah itu ada mengenai ID upah, transaksi makan dan minum ataupun transport lainnya, ID absen, gaji pokok, tempat posisi, dan terakhir data karyawan, tabel data karyawan. Di tabel data karyawan sendiri terdiri dari nama karyawan, alamat, tempat tanggal lahir, NIK karyawan, keluarga, negaraan, status, keterangan, nomor HP. Adapun yang perlu diperhatikan dalam tabel ini yaitu cara pembuatan tabel. Cara kerja tabel sendiri atau cara pembuatannya yaitu sebagai berikut. Yang perlu diperhatikan yang pertama bagaimana data disimpan dan dimanipulasi, siapa yang akan mengakses data, dan berapa banyak data yang dapat disimpan. Untuk itu perlu kita perhatikan cara membuat tabel baru jika ada dalam database. Yang pertama kita klik file, lalu pilih database yang desktop kosong, lalu isi database tadi berupa file yang telah kita jelaskan. Setelah itu kita bikin transaksi yang kita perlukan, barulah kita save. Selanjutnya kita juga perlu memperhatikan jika kita ingin menambah tabel baru seperti yang telah dilihatkan tadi, maka kita klik file tadi, kita tulis nama, dan kita tulis keterangan yang ingin kita tambahkan seperti field name ataupun data tipenya. Dan kita juga perlu memperhatikan cara menyimpan tabel. Cara menyimpan tabel itu juga mudah kita klik tabel, kita save, dan juga yang paling penting kita memperhatikan jika kita ingin memindahkan suatu bidang di dalam tabel, kita juga perlu memperhatikan jika ada kesalahan dalam pemindahan bidang, maka akan berpengaruh pada transaksi lainnya. Baiklah, sekian penjelasan saya mengenai perancangan tabel atau file. Selanjutnya, perancangan database from dan perancangan database relationship yang akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Dira Prilia. Kepada Dira, dipersilakan. Terima kasih kepada Manyak. Baiklah, saya akan menjelaskan database, perancangan form, dan relationship. Yang pertama yaitu perancangan form. Merancang form adalah membuat rancangan form atau mendesain form berbentuk formulir untuk menginput data agar tampilan lebih menarik, mudah diperbaiki, dapat menampilkan data dari record pertama sampai dengan record terakhir, dan juga dapat menambahkan tombol dan gambar. Fungsi dari perancangan form, formulir berfungsi sebagai sarana untuk menyampaikan informasi secara intern, organisasi, atau antar organisasi. Hal ini dikarenakan setiap bagian atau departemen dalam perusahaan mempunyai kegiatan yang saling berkaitan. Dalam merancang form, kita memerlukan 4 tabel, yaitu tabel pembelian yang berisi, buka tabel pembelian, yang berisi kode obat, merek obat, harga beli, harga jual, stok, dan stok seperti yang telah dijelaskan Mayang cara pembuatan tabelnya. Yang kedua ada tabel supplier yang berisi kode sub, nama supplier, alamat supplier, kota supplier, dan telepon supplier. Yang ketiga ada tabel detail yang berisi nota, tanggal nota, dan kode supplier. Yang terakhir ada tabel transaksi yang berisi
yang berisi nota, tanggal nota, dan kode supplier. Dalam pembuatan form pembelian, kita dengan cara tekan create date itu di samping home. Kemudian kita nanti akan memilih tab from wizard, formula wizard. Buka form pembelian, dia. Form pembelian itu tuh di bawah supplier. Setelah nanti memilih formula wizard, nanti akan keluar pilihan-pilihan tabel seperti nama supplier, alamat supplier, kota supplier, dan telepon transaksi. Setelah dipilih, nanti akan keluar seperti yang di layar. Yang kedua yaitu formulir penjualan. Dalam formulir penjualan, kita membutuhkan 4 tabel, yaitu tabel penjualan barang A yang berisi penjualan A, close saja semuanya dulu, Dit. Yang berisi not apa? Di close bisa, Dit. Mulai dari awal. Close A. Buka lagi penjualan A. Penjualan A yang tabelnya, Dit. Itu namanya. Penjualan A yang pertama yang butuhkan nota, kode obat, merek obat, harga, unit, dan jumlah harganya. Yang kedua, tabel penjualan B yang berisi nota, tanggal nota, dan NIK. Yang ketiga ada tabel karyawan yang memiliki tabel NIK dan nama karyawan. Yang terakhir ada tabel barang. Yang berisi kode obat, merek obat, dan harga. Dalam pembuatan form penjualan, sama seperti form pembelian, dengan cara menekan create dan kemudian pilih form wizard. Nanti di situ akan ada pilihan yang diperlukan dalam form penjualan seperti kode obat, merek obat, harga, dan penjualan. Serta ada pilihan unitnya, jumlah, dan nama karyawan. Yang ketiga ada formulir penggajian. Dalam formulir penggajian terdapat 4 tabel juga. Yang pertama, tabel penggajian yang berisi nama, NIK karyawan, nomor NPWP, status, tanggal masuk, dan jumlah gaji. Yang kedua ada tabel absensi yang berisi ID absen, NIK, lembur karyawan, absen, dan jumlah terlambat karyawan. Yang terakhir ada tabel data karyawan yang berisi nama karyawan, alamat, tempat tanggal lahir, NIK, kewarganegaraan, dan status, serta aktif dalam kerja. Dalam pembuatan form penggajian, udah kayak data karyawan tuh, Dit. Enggak, di bawah data karyawan. Di bawah query penggajian. Di bawahnya. Sama seperti tadi, dengan cara menekan create dan pilih from wizard, nanti akan ada pilihan dalam yang dibutuhkan dalam form penggajian seperti nama, NIK, nomor NPWP, status, tanggal masuk, alamat, kewarganegaraan, keterangan
aktif dalam bekerja, dan tabel upah seperti ID upah, tunjangan makan, transportasi, absen, serta gaji. Yang selanjutnya yaitu perancangan relationship. Relationship adalah model atau rancangan untuk membuat database supaya lebih mudah dan menggambarkan data yang memiliki hubungan atau relasi dalam bentuk sebuah desain yang berfungsi memperjelas hubungan antar entitas, memodelkan struktur data dan hubungan antar dengan menggunakan beberapa notasi dan simbol sebagai alat untuk memodelkan hasil dari analisis data dan data konseptual, menyatakan jumlah entitas dan pembatasan partisipasi antar entitas. Dalam pembuatan data relationship, pertama kita akan memilih database tools. Tolong dia. Yang lihat teh. Itu yang home tuh pilihan home. Yang database tool. Siapa? Itu ya seluruhan home. Create and selanjutnya pilih relationship. Dalam membuat relationship, yang pertama kita akan membuat relationship database pembelian. Dengan cara menekan show tabel, nanti akan keluar judul-judul tabel dalam data pembelian yang dibutuhkan, yaitu tabel barang, penjualan A, penjualan Dit, geser ke atas, Dit. Itu penjualan. Enggak. Di atasnya masih ada, otomatis. Di atasnya masih ada, Dit. Itu geser ke atas, Dit. Itu sebelah kanan tuh, Dit. Enggak, bukan. Dalam tabel pembelian, dalam membuat relationship, yang pernah dibutuhkan tabel pembelian yaitu supplier, transaksi, detail, dan tabel pembelian. Kita akan membuat relasi atau hubungan di antara tabel yang sama, yaitu seperti supplier dengan transaksi, yaitu ada judul tabel yang sama, yaitu kode supplier dan transaksi dan tabel detail ada judul yang sama, yaitu nota. Jadi kita menghubungkan yang sama. Selanjutnya yaitu di tabel detail dan tabel pembelian ada yang sama, yaitu kode obat. Yang kedua ada relationship penjualan. Penjualan ada 4 tabel, yaitu barang, penjualan A, penjualan B, dan karyawan. Sama seperti tadi, yaitu cara membuatnya yaitu tekan show tabel dan pilih tabel-tabel dalam penjualan. Ya, kemudian kita akan menghubungkan atau membuat relasi antar tabel. Barang dengan penjualan A terdapat sama, yaitu kode obat. Penjualan A dan B terdapat nota, dan penjualan B dan tabel karyawan ada NIK. Yang selanjutnya ada, Dit, geser ke bawah, Dit. Ada relationship penggajian dengan cara menekan show tabel dan pilih tabel-tabel yang termasuk dalam penggajian seperti upah, absensi, penggajian, dan data karyawan. Upah dan absensi terdapat relasi ID absen. Tabel absensi dan penggajian terdapat NIK, dan penggajian dan data karyawan terdapat nama. Mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Dira Aprilia. Selanjutnya, perancangan report yang akan dijelaskan oleh Kak Leo Fazara. Kepada Kak Leo Fazara, dipersilakan. Baiklah, saya Leo Fazara Alkeni yang akan menjelaskan tentang rancangan report.
Rancangan report ini memiliki pengertian yaitu sistem pelaporan digunakan ketika hendak menampilkan hasil laporan dari sebuah analisis data baik berupa tabular, grafik maupun hasil-hasil perhitungan dan merupakan ekstrak dari basis data yang hasilnya dapat langsung dicetak melalui media printer maupun ditampilkan ke layar monitor. Fungsi dari report sendiri yaitu berfungsi untuk mencetak dalam bentuk laporan. Dengan report kita bisa menjadi lebih dewasa dalam membuat laporan. Hubungan rancangan report dengan yang lainnya adalah tanpa adanya tabel maupun query maupun form maupun data descriptive, maka report sendiri tidak akan bisa digunakan. Baiklah, cara kerja dalam membuat report yaitu yang pertama, kita akan memilih yang pertama adalah misalnya laporan pembelian yaitu tabel. Tabelnya. Nah, setelah kita membuat tabelnya, maka untuk mendesain report sendiri yaitu dengan menggunakan desain yaitu melalui create yang sebelah form. Nah, setelah itu baru kita klik report wizard. Dengan report wizard kita dapat mendesain laporan dari pembelian tersebut. Cara mendesainnya yang pertama yaitu mengklik report wizard. Setelah report wizard dimulai, kita akan menentukan field atau tabel yang akan dimasukkan ke dalam atau mengisikan data-data yang akan diisikan ke dalam laporan tersebut. Dan dengan itu kita juga bisa mendesain seperti apa model yang akan kita bikin dalam report tersebut. Nah, setelah kita membuat desain reportnya, maka inilah hasil dari pembuatannya desain reportnya. Coba lihat yang laporan pembelian, lihat yang reportnya. Dan inilah hasil dari report yang telah kita desain, yang dimana dalam report ini terdapat kode obat, merek obat, harga beli, stok nota, tanggal, dan jumlah dari hasil yang tersebut. Nah, begitu juga dengan laporan sebelumnya. Laporan selanjutnya yaitu seperti laporan pembelian. Inilah hasilnya. Coba klik laporan pembeliannya, Dit. Nah, nih. Nah, laporan pembeliannya di mana terdapat kode obat, merek obat, harga beli, stok nota, tanggal nota, dan jumlah. Laporan pembeliannya yang detail di bawah, Dit. Nah, tetap sama, yaitu laporan penjualan lagi, Dit. Nah, setelah kita merancang laporan seperti laporan penjualan, yang dimana di laporan penjualan ini terdapat juga kode obat, merek obat, nota, tanggal, harga, dan unit, dan saldo dari laporan yang telah diisikan dari tabel yang sudah dibuat. Laporan penggajian, Dit, yang di bawah. Nah, setelah kita mengisikan tabel pada tabel penggajian, maka dan setelah report didesain, maka inilah hasil dari report penggajian yang telah didesain, yang dimana terdapat nama, nomor NIK, ID absen, status, tanggal masuk, lembur, absen lambat, dan gaji pegawai. Yang selanjutnya, absensi. Nah, sepertinya sama seperti yang sebelumnya, yaitu laporan penggajiannya.
desain report sendiri. Dengan menggunakan report, kita bisa membuat, selain itu, dengan menggunakan report, kita juga dapat memilih, baiklah, itulah penjelasan saya tentang cara membuat report dan mendesain report. Selanjutnya saya kembalikan kepada Wafa. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih atas penjelasannya Kak Leo Kazara. Selanjutnya, penjelasan mengenai perancangan switchboard yang akan dijelaskan oleh Bang Adit. Kepada Bang Adit dipersilakan. Baik. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Materi selanjutnya itu membuat switchboard. Sebelum Anda membuat switchboard, pertimbangkan bagaimana Anda ingin pengguna menemukan berbagai bentuk dan laporan dalam database dan rencanakan desain navigasi Anda. Jika kebutuhan Anda berubah setelah Anda membuat switchboard, Anda akan dapat mengubah desain switchboard Anda kapan saja. Saat Anda membuat switchboard menggunakan alat atau manajer switchboard, akses membuat tabel item switchboard yang menguraikan apa tombol pada tampilan formulir dan tindakan apa yang mereka lakukan. Jika Anda mengubah switchboard secara manual, aplikasi mungkin tidak lagi berfungsi. Karena manajer switchboard hanya memperbolehkan maksimal 8 tombol perintah pada switchboard. Memerlukan switchboard tambahan yang dapat ditelusuri pengguna di switchboard utama. Baiklah, cara membuat switchboard itu klik file dan klik tombol option. Di sini kita milih customize ribbon. Terus di atas ini kita klik all commands. Terus mencari switchboard manager, terus ke bawah. Switchboard manager, terus klik new tab, klik add, terus oke. Terus di file di atas ini ada new tab, klik switchboard manager, yes, maka akan muncul seperti ini. Untuk mengeditnya, klik edit. Nah, di sini kita bisa mengedit apa saja item yang ada yang mau dibuat nanti. Close. Baiklah, selanjutnya di sini terdapat 4 macam tabel, yaitu switchboard ID, item number, item text, command, argumen, dan keterangannya. Nah, di sini terdapat 3 item, yaitu switchboard penjualan dan switchboard penggajian dan switchboard pembelian. Di sini kita klik switchboard penjualan. Isinya adalah kode obat, merek obat, harga, penjualan. Di penjualan A terdapat unit, jumlah, NIK, dan nama karyawan. Terus pada switchboard penggajian terdapat nama, NIK, nomor NPWP, status, tanggal masuk, alamat, kewarganegaraan, keterangan, dan upah. Pada kolom upah terdapat ID upah, transport makan dan transportasi, ID absen, gaji pokok, dan posisi di kliniknya. Terus di switchboard pembelian terdapat nama supplier, alamat supplier, kota supplier, dan telepon, terus transaksinya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada Bang Adit. Selanjutnya yaitu penjelasan mengenai implementasi laporan transaksi data keuangan apabila jika ada transaksi yang baru pada laporan pembelian dan laporan penjualan yang akan dijelaskan sebagai berikut.
Baiklah, saya Wafa Mayang Nabila Nursyid, BP 19110024. Saya di sini akan menjelaskan mengenai implementasi laporan database kelompok 1, yaitu dari hasil observasi kami mengenai klinik gigi. Adapun laporan yang kami dapat, ada 3 laporan, yaitu laporan pembelian, laporan penjualan, dan laporan penggajian. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan apabila ada transaksi baru dan apa pengaruhnya dari transaksi tersebut. Tabel berikut, yaitu yang pertama tabel pembelian. Di tabel pembelian ini ada sebagai berikut, dan tabel supplier sebagai berikut, dan tabel transaksi sebagai berikut, tabel detail sebagai berikut. Dan apabila ada transaksi baru, maka kita harus pertama kali kita buat di tabel transaksi, yaitu kita masukkan notanya, nota pembelian tersebut. Adapun notanya yaitu 87654. Setelah itu kita buat tanggal transaksinya, kita misalkan pada hari ini terjadinya ada pembelian, maka hari ini tanggalnya, dan untuk kode suppliernya harus disamakan, kita misalkan di supplier 13. Setelah itu kita masuk ke tabel detail, itu pun untuk notanya harus sama, jangan sampai tidak sama karena itu tidak akan bisa untuk diinputkan, maka notanya sama 87654, kita tulis 87654. Kita lihat lagi kayak ya 87654. Terus kode obatnya kita buat OB atau obat bebas 45. Setelah itu harganya kita tulis di tabel pembelian karena di detail tidak akan bisa kita inputkan, maka kita tulis di tabel pembelian itu kode obatnya yaitu 0B tadi 45. Setelah itu nama obatnya yaitu aspirin. Harga aspirin itu adalah 15.000. Kita inputkan 15.000 harga belinya dan harga jualnya, dan aspirin itu ada sekitar 14 kotak yang kita beli. Baru kita isikan di detailnya, yaitu kita tidak bisa, kalau seandainya ini O, maka tidak akan bisa terinputkan, maka di sini kita bikin yang sama yaitu 0. Kita cek lagi di tabel yaitu 045. Baiklah, sama. Oke. Lalu kita inputkan harganya yaitu 15.000. Setelah itu jangan lupa setiap tabel kita save agar tidak adanya perubahan yang lain selain yang kita ubah tadi. Baiklah, setelah kita save kita bisa melihat pengaruhnya di laporan pembelian seperti apa. Maka seperti ini. Kita bisa cari nih, ada OB 0B 45 aspirin harganya 15.000, stoknya ada 14, nota pembelinya 87654, pada tanggal sekarang itu 15.000 harganya. Tentu kita juga akan berpengaruh pada total keseluruhannya, tadi total keseluruhannya 191, sekarang menjadi 206.000. Setelah itu juga akan berpengaruh pada transaksi subpromnya, yaitu transaksi barunya itu KD 13 87654, tanggal sekarang 0B45 aspirin dan harganya 15.000. Baiklah, sekian penjelasan saya mengenai pengaruh apabila ada transaksi baru yang masuk kepada pembelian, maka akan berpengaruh kepada laporan pembelian. Namun tidak akan berpengaruh kepada laporan penjualan. Namun jika ada transaksi yang baru masuk ke laporan penjualan, maka akan saya terangkan sebagai berikut. Seperti sebelumnya, ini harus kita close dulu semuanya, karena jika tidak di-close, maka tidak akan bisa dilanjutkan transaksinya. Untuk tabel penjualan yang perlu diperhatikan yaitu, kita perlu yaitu yang pertama penjualan A, tabel penjualan A, setelah itu tabel penjualan B, oke. Setelah itu kita perlu detail juga perlu tabel detail. Setelah itu kita perlu tabel barang, karena ini penjualan maka berkaitan dengan barang. Setelah itu kita perlu tabel karyawan, karena di penjualan ini sangat ketat, maka akan diminta berupa NIK karyawannya untuk melihat siapa yang menjual stok barang tersebut. Maka hal yang perlu kita isi yaitu di nota, seperti biasa kita isinya notanya dulu, 9887, 6. Misalnya notanya, terus kode obatnya O0B34, itu yang mau dijual misalnya asam mefenamat. Harganya sekitar, kalau satu itu biasanya 6.000-an, 6.000. Unitnya kita beli sekitar 20 stok, dan jumlahnya di sini
6.000. Belum dikali dengan unitnya karena berbeda lagi. Terus kita ke penjualan B, notanya harus sama dengan nota tadi 98875. Nota ini berbeda dengan nota pembelian, nota penjualan, pembelian, nota pembelian. Adapun tanggalnya, tanggal sekarang kita misalkan transaksinya NIK berkaitan dengan ini tadi NIK yang karyawan yang membuatnya, maka kita bikin 1, 2, 3, 4, maka yang melakukan penjualannya itu yaitu Rahmi Yulia. Setelah itu kita lihat di penjualan, maka penjualan B telah terisi. Kita lihat di tabel detail sebagai berikut. Kita lihat di tabel detailnya, maka kita tambahkan ke penjualan tadi 98875, kita tambahkan 98875. Setelah itu kode obannya 0B34, 0B34. Kita periksa lagi, kita tidak boleh datanya berbeda, maka tidak akan bisa kita inputkan. Ini 0B34, oke. Di tabel detailnya sudah sama, harganya tadi 6.000, oke. Setelah itu kita cek di bagian barang. Di barang juga kita isi 0B34, nama obatnya itu asam mefenamat, harganya 6.000. Maka setiap tabel ini harus kita save. Jika tidak akan bisa terinputkan dan takutnya akan terjadi apa yang tidak signifikan. Ini because ada kesalahan pada barang. Kita lihat di sini barang harganya 6.000. Namanya juga tidak boleh berbeda. Jika berbeda maka tidak akan bisa terinputkan. Kita save. Kita harus save dulu di setiap tabel. Oke, kita disuruh mencek di tabel transaksi. Oke, kita balikan lagi, kita isi 98875. Maka di setiap tabel ini berkaitan. Jika kita tidak boleh membuatnya salah atau kurang saja, karena itu akan berpengaruh. Kita suppliernya KD14. Kita harus sama tulisannya KD14. Oke, setelah itu kita simpan, save. Jika tidak, maka tidak akan bisa terinputkan datanya. Kita save masing-masing detail. Kita lihat di tabel pembelian. Kita lihat di tabel pembelian juga berpengaruh. Tabel pembelian berarti OB34. Ini berarti di tabel penjualan itu berkaitan dengan tabel pembelian juga. Asam mefenamat, oke. 6.000. Harga jualnya, karena ini ada harga jual dan harga beli, makanya itu berpengaruh. Tadi stoknya berapa? Kita lihat lagi, stoknya 20 unit, stoknya ada 20. Baik, kita simpan, kita save. Oke, semuanya sudah kita save. Di penjualan A, kita save. Di penjualan B, kita save. Di detail, kita save. Oke, semua transaksi telah kita save. Maka kita juga harus memperhatikan tabel-tabel ini karena mereka itu berkaitan karena adanya primary key yang kita buat sebelum membuat tabel berikut. Maka kita lihat di laporan penjualannya sebagai berikut. Kita lihat sebagai ini. Kita cari, ini ada asam mefenamat. Asam mefenamat yaitu total harganya 6.000. Jika dikalikan 20 maka dapat hasilnya 720 juta. Maka inilah pengaruhnya dan berpengaruh pada total harganya. Total harga secara keseluruhan itu sebagai berikut, 55.189 juta. Baiklah, itulah keterangan saya mengenai transaksi-transaksi dan pengaruhnya apabila adanya transaksi baru yang masuk ke dalam penjualan dari klinik maupun pembelian dari observasi klinik kami ini. Baiklah, demikianlah presentasi dari kelompok 1 mengenai perancangan database observasi kami dari tugas akhir. Saya Wafa Maya Nabila Nursyid, BP 19110024, pamit undur diri sebagai moderator. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.